Hai adik-adik. Sebentar lagi ibadah online kita mau dimulai loh. Pastikan kalian sudah mandi ya. Dan sudah berpakaian rapi seperti mau pergi ke gereja. Mandi dulu Soalnya mau ibadah online. Lalu jika ibadah online kita dimulai, kalian jangan sambil main-main ya. Jangan sambil tiduran, apalagi makan. Oke? Wuhu. Yes, menang lagi. Hei, ibadah online kita mau dimulai loh. Kenapa kamu masih di sini? Oh iya, bener juga. Yaudah deh, aku siap-siap dulu ya. Bagus, ya udah aku tunggu di ruang tamu ya. Ikutilah ibadah online dengan baik dan benar. Duduk yang manis dan ikuti gerakan ataupun instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu kalian. Selamat ibadah online, Tuhan Yesus Kristus memberkati. Juah-juah. Udah mau mulai tuh ibadahnya. Shalom adik-adik. Apa kabar? Ya, udah gak terasa ya kita gak jumpa selama 3 bulan. Tapi gak apa-apa, Kakak harap kita semua tetap baik-baik ya. Pasti ada yang kangen kan sama ibadah sekolah minggu, apalagi sama guru-guru sekolah minggu. Jangan lupa jaga kebersihan ya. Cuci tangan sebelum makan, tidur secukupnya, minum air hangat yang cukup, dan makan makanan yang bergizi. Oke, kita akan mulai ibadah kita hari ini. Walaupun kita ibadah di rumah, kita tetap semangat ya. Oke, kita angkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus.
Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami boleh ada di sini ya Tuhan. Kami ingin beribadah kepadamu ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dan ibadah kami ini boleh menjadi ibadah yang berbau dupa yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin lagi bersorak-sorak dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memuji nama Tuhan. Masih semangat kan yang di rumah? Semangat! Oke, kita bangkit berdiri. Laskar Kristus. Siap! Memuji nama Tuhan dengan lagu Shalalalala. Musik bang! tegak dan katakan kau cinta Yesus. Musik bang. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Oh,
bisikan kau cinta Yesus. Jangan ada bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Siap-siap lompat. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu, Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian kita seperti rusa yang haus. Aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang nanti datangnya hujan, begitu ku jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggalkanlah indahnya dekatlah kasihku. Ibu sayang tahu, Ibu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu ku jiwaku Tuhan, hanya pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggalkanlah indahnya dekatlah kasihku. Adik-adik, bagaimana kabar kalian semua?
Semoga tetap semangat ya. Sebelum saya menyapa lebih jauh, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami memuji dan menyembah-Mu dalam segala kebaikan dan kemurahan. Teristimewa pada hari ini, kami ingin boleh saling menyapa, boleh saling mengingatkan akan kasih dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah kiranya Engkau yang berbicara kepada kami, masing-masing di rumah kami masing-masing ya Bapak. Untuk menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan kebaikan Tuhan. Untuk hanya kami menyembah Tuhan dalam situasi apapun. Termasuk ketika bangsa kami, dunia ini diserang oleh virus corona yang sangat mematikan dunia Bapak. Perkenankanlah Engkau atas persekutuan kami, atas ibadah kami, dan atas perjumpaan kami yang secara online ini ya Bapak. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, saya berharap kalian tetap semangat. Dan ini adalah hari Minggu yang ke-9. Hari Minggu yang ke-9 kita tetap berada di rumah. Dan kita tidak beribadah bersama-sama di sekolah minggu GKPPD Padang Bulan. Itu karena apa? Karena virus. Sehingga pemerintah kita, negara kita, dan pimpinan kita mengingatkan dan menganjurkan kita tetap di rumah saja. Dan jangan mudik, dan jangan pergi kemana-mana. Kenapa? Seperti tadi kita sampaikan bahwa saat ini negara kita dan bahkan dunia ini sedang diserang yang namanya virus corona yang disingkat dengan COVID-19. Virus ini pertama kalinya tersebar ditemukan di daerah Cina, Wuhan. Dan pada bulan Maret menyebar ke seluruh dunia. Dan memakan banyak korban. Virus ini ukurannya sangat kecil. Saking kecilnya hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, sangat kecil. Sehingga dengan ukurannya yang sangat kecil itu sangat memungkinkan untuk bisa masuk ke dalam saluran pernafasan dan sampai ke paru-paru kita. Dan sampai saat ini belum ditemukan obatnya ataupun antivirusnya yang bisa membunuh virus ini. Itulah bahayanya virus ini. Sehingga kita hanya bisa menjaga, kita hanya bisa mencegah. Dan jikalau saat kita sudah diserang dan kita sudah tertular dan daya tubuh kita lemah, itulah yang bisa menyebabkan hingga kematian. Adik-adik tahu hingga saat ini bahwa di dunia ini, di seluruh dunia ini sudah terinfeksi, sudah tertular hingga 5,9 juta jiwa. Dan sudah memakan korban yang meninggal hingga 350.000 orang. Adik-adik tahu di mana yang paling banyak yang tertular dan korban yang paling banyak? Itu ada di Amerika. Amerika Serikat, negara adidaya. Sudah tertular hingga 1 jutaan orang. Dan korban yang meninggal sudah mencapai 100.000-an orang. Angka yang sangat besar. Angka yang sangat luar biasa. Itu sebabnya kita harus hati-hati. Dan jikalau kita melihat di negara kita Indonesia. Di Indonesia sendiri sudah tertular sampai 25.000 orang. Dan sudah memakan korban meninggal sampai 1.500 orang. Di seluruh Indonesia, mulai dari Sabang sampai ke Merauke, mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Semuanya ada 1.500 yang sudah meninggal. Dan di provinsi kita, Sumatera Utara, sudah ada yang meninggal sampai 37 orang. Ini adalah angka yang tercatat oleh pemerintah. Oleh sebab itu, apa yang bisa kita lakukan?
supaya kita tidak tertular oleh virus ini, supaya tidak meninggal. Apalah langkah-langkah pencegahan? Sehingga pemerintah mencanangkan supaya kita tidak tertular virus ini adalah dengan cara membiasakan pola hidup bersih, mencuci tangan sesering mungkin, dan ketika batuk usahakan menutup mulut, memakan konsumsi makanan yang seimbang, yang bergizi supaya daya tahan tubuh kita meningkat. Istirahat yang cukup. Jika tidak perlu, jangan menyentuh wajah. Dan hindari bersalaman dengan orang-orang. Ini adalah langkah-langkah untuk kita tidak tertular. Karena seperti tadi disampaikan, belum ada obatnya. Belum ada antivirusnya. Yang dibutuhkan adalah pencegahan. Dan jangan lupa, kalau kita harus keluar rumah, pakailah masker penutup mulut. Supaya kita terhindar dari paparan virus yang bisa masuk ke pernapasan kita. Nah, dengan situasi yang seperti ini, dengan adanya virus yang menyerang ini, yang ukuran yang kecil ini, yang bisa menyerang siapa saja, yang bisa menyebabkan kematian yang banyak ini, bagaimana kita dengan anak-anak Tuhan? Supaya tetap semangat, supaya tetap berpengharapan kepada Tuhan, supaya tetap mengandalkan Tuhan dalam segala keadaan. Itu akhirnya kita harus kembali kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita renungkan, yang bisa kita dengarkan pada pagi hari ini adalah, saya ambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Demikian dikatakan firman Tuhan. Kalau adik-adik ada Alkitab, silahkan dibuka. Dilihat Habakuk. Habakuk itu di Perjanjian Lama. Habakuk 3. Oke, silahkan dilihat. Silahkan dibuka. Nanti kalau nggak ketemu, nanti setelah ibadah bisa dibaca-baca. Habakuk. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Demikian dikatakan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, dan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjalan di bukit-bukitku. Habakuk mengingatkan kita bahwa ketika dalam kegagalan, ketika di dalam kekecewaan, dan dimisalkan di situ ladang-ladang tidak menghasilkan, bahwa kambing domba tidak menghasilkan, semua mengalami kegagalan dan ada kekecewaan karena tidak menghasilkan seperti yang kita harapkan. Tapi Habakuk mengingatkan kita dan mengingatkan setiap anak-anak sekolah minggu dan setiap orang percaya bahwa kita tetap akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya, Tuhan yang sudah mati berkorban, yang sudah mati di kayu salib, yang sudah bangkit, dan minggu-minggu kemarin kita rayakan Dia kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita umat percaya. Itulah Allah, itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang sanggup menyelamatkan kita dari bencana virus corona ini. Jangan ragu, jangan khawatir. Dan seperti apa yang sudah kita pelajari dari minggu-minggu sebelumnya, bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang ke dunia, itu sanggup meredakan topan badai, ombak. Hai badai, tenanglah. Ada juga Dia menyembuhkan orang yang buta, mencerikkan mata. Dan Dia bisa memberi makan 5.000 orang. Dia bisa mengubah air menjadi anggur.
Dia bisa menghidupkan kembali Lazarus. Dan orang lumpuh bisa disembuhkan. Dan kita juga bisa disembuhkannya. Dan virus corona ini juga bisa diselesaikan. Itulah yang menjadi renungan, itulah yang menjadi sapaan kami kepada anak-anak dan juga kepada keluarga kita semua. Jangan akhirnya kecewa, jangan akhirnya tidak datang kepada Tuhan. Marilah di dalam situasi, marilah di dalam segala kesulitan, tantangan, kita datang kepada Tuhan. Tuhan kita sanggup untuk menyelamatkan kita. Dan bagi anak-anak kami, waktu tetap di rumah, pergunakan waktu dengan baik. Karena kita harus belajar dari rumah, kita harus mengikuti pelajaran dari rumah, belajar online, tetap isi waktumu dengan belajar. Karena itulah yang menjadi bekalmu untuk meraih masa depanmu, meraih cita-citamu. Pergunakan waktu dengan baik, bantu orang tua, ikuti pelajaran, dan tetap semangat. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah pengharapan kami kepada Tuhan dalam situasi COVID ini tidak berubah, tidak berpaling daripadamu, tapi tetap mengandalkanmu, menyerahkan seluruhnya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah Allah kami yang sanggup menyelesaikannya, mengambil alih masalah kami, dan mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak sekolah minggu, berkati seluruh orang tua, berkati seluruh keluarga, dan selamatkan kami dari bencana ini ya Bapa, supaya kami dapat beraktivitas kembali, dan kami dapat beribadah kembali. Hanya dalam namamu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Semoga kita terberkati ya. Kita doakan juga agar pandemi ini cepat berakhir, Indonesia kita kembali pulih, dan kita boleh berkumpul lagi.